Halo guys, selamat datang kembali ke YouTube channel Star.Wars Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang semua jenis pesawat Starfighter yang digunakan oleh para rebellion atau pemberontak. Bagi yang belum tahu Starfighter itu apa, Starfighter adalah pesawat ruang angkasa kecil dan bermanuver yang dirancang untuk pertempuran di atmosfer atau ruang angkasa. Jadi kalau lu tanya kenapa nggak ada Attentive 4 atau Hammerhead Corvette atau The Profundity, ya karena mereka bukan pesawat kecil tetapi sebuah cruiser. Oke, sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Kita mulai dari pesawat yang paling basic dan umum dulu, yaitu sebuah X-Wing Fighter. Selama Galactic Civil War, aliansi pemberontak menggunakan model X-Wing seperti T-65B dan T-65C A2. T-65B X-Wing diproduksi oleh Incom Corporation. Pesawat itu dirancang untuk unggul dalam semua aspek pertempuran Starfighter, yang sangat bermanuver dan sangat terlindung sehingga membuatnya lebih sulit untuk ditembak. Pesawatnya memiliki dua pasang foil strike seperti sayap atau S-foil, dipasang di bagian belakang pesawat di sisi yang berlawanan. Biasanya foil di setiap sisi terkunci di tempatnya saling berhadapan, namun jika ada pertempuran, foilnya terbuka. Hal ini memberikan tampilan khas seperti X pada pesawatnya. Pesawat jenis T-65B pernah digunakan di Battle of Yavin dan Battle of Endor, dan T-65C A2 X-Wing pernah digunakan di Battle of Scarif. Pada masa New Republic, mereka mengupdate X-Wing mereka ke T-70 X-Wing Fighter, lebih cepat, lebih mahal, dan lebih kompleks daripada T-65B sebelumnya. T-70 menampilkan persenjataan canggih dan terbukti lebih fleksibel daripada pendahulunya. Desain S-foil yang sesuai memungkinkan jangkauan api yang lebih besar, sementara 4 meriam laser KX-12 menawarkan mode penembakan tunggal, ganda, dan quad atau 4. Pesawat ini digunakan di Battle of Takodana dan Starkiller Base. New Republic kemudian update pesawatnya lagi dari T-70 X-Wing ke T-85 X-Wing Fighter. Mesinnya ditingkatkan dengan mesin dorong fusial yang lebih besar, dan sistem penerbangan yang ditingkatkan juga memiliki lebih banyak kemampuan manuver. Pesawat ini digunakan oleh Kasuda Shiono di Resistance. Sebelum adanya T-65B, ada Z-95 Headhunter diproduksi selama Clone Wars. Meskipun dianggap ketinggalan zaman, Z-95 mampu bertahan lama dan beradaptasi dengan berbagai peran yang berbeda, yang membuat banyak orang mengenalinya sebagai pejuang yang serba bisa dan terhormat di zamannya. Jenis selanjutnya Y-Wing. Pesawat Y-Wing juga diproduksi selama Clone Wars. Y-Wing mampu melepaskan sejumlah daya tembak yang besar dan sangat berlapis baja. Awalnya dirancang untuk satu pilot dan satu penembak, aliansi pemberontak menggunakan model yang menghilangkan menara senjata dan hanya ada satu kru dalam satu pesawat. Beberapa variasi Y-Wing termasuk BTL-A4, BTL-A4AP, dan BTL-S3. BTL-S3 masih membutuhkan dua kru, satu pilot dan satu penembak. BTL-A4 hanya membutuhkan satu kru, dan BTL-A4AP dirancang untuk misi pengintaian jarak jauh dan menyediakan lebih banyak ruang untuk kru dan peralatan. BTL-A4 juga memiliki sensor yang lebih efisien dan beberapa dilengkapi dengan modul darurat yang dapat dikeluarkan dan digunakan sebagai kendaraan dengan repulsor terbatas. Kemudian ada B-Wing. B-Wing adalah pesawat tempur dan bomber berpilot tunggal yang bersenjata lengkap, diciptakan untuk menyerang dan menghancurkan pesawat besar. B-Wing jauh lebih tidak dapat bermanuver daripada pesawat pemberontak lainnya, tetapi bersenjata sangat berat. B-Wing mampu mengalihkan daya dari semua sistem lain ke senjata energinya, melepaskan daya tembak yang cukup untuk menguapkan gunung kecil dalam satu ledakan. Beberapa model B-Wing seperti prototipe B6 dan ASF-01 B-Wing Starfighter. Prototipe B6 menampilkan senjata laser sinar komposit yang dapat menimbulkan kerusakan berat pada target kelas penjelajah, tetapi jangkauannya pendek dan penggunaannya dapat mengganggu hyperdrive pesawatnya. B6 juga memiliki kokpit penembak kedua. Selanjutnya A-Wing. Para rebellion menggunakan model RZ-1 A-Wing. RZ-1 A-Wing adalah pesawat tercepat dan memiliki serangan yang kuat. Mereka diproduksi oleh Kuat Systems Engineering, tetapi para rebellion meningkat kecepatan, senjata, dan pertahanan pesawatnya. Hasil modifikasi A-Wing yang digunakan oleh para rebellion bahkan lebih cepat daripada TIE Interceptors. A-Wing sangat ideal untuk misi yang membutuhkan kecepatan, serangan tabrak lari, serangan pada kapal besar, dan misi pengumpulan intelijen. New Republic kemudian mengupdate RZ-1 A-Wing-nya menjadi RZ-2 A-Wing. RZ-2 meningkatkan kemampuan pendahulunya
dengan sensor yang lebih kuat untuk pengumpulan data yang lebih cepat dan jammer yang ditingkatkan untuk menghalangi deteksi. U-Wing atau UT-60D U-Wing Starfighter adalah model transportasi atau tempur yang diproduksi oleh Incom Corporation dan digunakan untuk membawa pasukan ke dalam pertempuran dan memberikan tembakan perlindungan bagi mereka. U-Wing sangat penting dalam transportasi dan perlindungan pasukan darat aliansi pemberontak selama Battle of Scarif. Dua S-Wall-nya dapat ditarik dan diposisikan menghadap ke depan atau ke belakang tergantung pada situasinya. Konfigurasi menghadap ke belakang atau mode penerbangan digunakan dalam situasi pertempuran karena meningkatkan cakupan pelindung deflektor kapal dan membantu memancarkan panas berlebih dari inti mesin. Dan konfigurasi menghadap ke depan dapat digunakan untuk kondisi atmosfer yang kasar dan ketinggian rendah. Selanjutnya ada E-Wing, pesawat yang berasal dari Legends. E-Wing adalah pesawat tempur pertama yang dirancang sepenuhnya di bawah New Republic. E-Wing dianggap sebagai kombinasi yang sangat baik dari daya tembak, kemampuan manuver, kecepatan, dan armor. Seperti yang dirancang, E-Wing dimaksudkan untuk menyamai atau melampaui kinerja seri X-Wing sebelumnya dalam segala hal, dan dimaksudkan untuk menggantikan desain lama dalam layanan New Republic. Namun pesawat itu mengalami beberapa masalah signifikan. Akibatnya banyak pilot terus menerbangkan seri X-Wing yang lebih tua tetapi lebih andal. E-Wing terus memainkan peran penting dalam setiap pertempuran, mulai dari Black Fleet Crisis hingga perang Yuuzhan Vong dan seterusnya. V-Wing Airspeeder di Legends. V-Wing Airspeeders adalah pesawat tempur yang dikembangkan oleh New Republic. Pesawatnya sangat cepat dan bermanuver, tetapi tidak memiliki perisai dan sayangnya pesawatnya yang sangat cepat berpotensi berbahaya. K-Wing Assault di Legends. Mirip dengan Y-Wing tetapi lebih besar, K-Wing adalah pesawat pembom berat. Misi utamanya termasuk pengeboman target planet dan kapal besar. T-Wing Interceptor di Legends. Kecepatannya mirip dengan TIE Interceptors. Awalnya dirancang untuk menggantikan A-Wing, sayangnya hasilnya ternyata mengecewakan. T-Wing memiliki banyak kekurangan, yaitu konstruksinya yang murah menggunakan bahan berkualitas rendah, perisainya juga terlalu ringan untuk perannya. Selain memorinya yang terbatas, komputer navinya sudah usang dan penuh dengan kesalahan pengkodean. Kemampuan manuvernya juga mengecewakan karena kurang bermanuver dibandingkan A-Wing. H-Wing di Legends. H-Wing adalah platform senjata stabil yang mampu memberikan pukulan yang cukup keras. Dirancang sebagai pesawat tempur jarak jauh, pengebom, dan mampu bertahan dalam pertempuran panjang dan beberapa serangan. T-47 Airspeeder atau Snow Speeders. Awalnya dirancang untuk kendaraan ketinggian rendah untuk kargo, tetapi Rebellion memodifikasi menjadi serangan darat pesawat tempur ketinggian rendah yang disebut Snow Speeder. R-41 Star Chaser di Legends adalah starfighter yang seimbang, yang memiliki keseimbangan kecepatan, senjata, dan daya tahan yang baik, tetapi tidak memiliki armor berat. Cutlass 9 Patrol Fighter di Legends adalah starfighter yang diproduksi oleh Sora Sub Corporation sebelum Clone Wars, yang dirancang untuk melindungi kepentingan Sora Sub Corporation dalam sistem Sullust dan di seluruh galaksi. Ketika Sullust memisahkan diri dari Kekaisaran Galaksi dan bergabung dengan aliansi untuk memulihkan Republik, pesawat-pesawat ini menjadi bagian dari armada aliansi. Starfighter kelas 9 terus melayani di armada New Republic. Oke, itulah pesawat-pesawat yang digunakan oleh Rebellion atau aliansi pemberontakan. Coba komen di bawah apa pesawat aliansi pemberontakan favoritmu. Kalau gua tentunya X-Wing, pesawat yang sangat klasik tetapi masih keren. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk follow IG @StarDoWars Indonesia dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau ada request video boleh komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan may the force be with you.